Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwan Nur Mausah dari Prodi Manajemen kelas B sore. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 yang diampu oleh Pak dosen Aden Sudarman SAG MPDI. Alhamdulillah dalam mata kuliah ini saya akan mempresentasikan materi tentang ibadah. Berbicara masalah ibadah di kalangan mahasiswa tidak ada batasan untuk membahasnya. Kerja ibadah memang selalu hangat untuk dibicarakan, tentang kehidupan yang menjadi hak paling utama dalam setiap diri manusia. Dalam hal ini sudah menjadi kewajaran jika sebuah kepribadian yang dimiliki setiap individu haruslah memiliki ketauhidan atau dasar keimanan. Tidak hanya terkadang perilaku ibadah setiap manusia selalu memiliki tingkatan yang berbeda. Ada kalanya ilmu pengetahuan yang menjadi seorang lebih memiliki kemampuan cenderung mengutamakan totalitasnya dalam urusan agama. Pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah kata dasar masdar dari abada ya'budu ibadatan, yang artinya mengabdi atau menghambakan diri. Menurut para pakar bahasa Arab seperti Ibnu Madhur Al-Faqiri, asal makna dari ibadah adalah tunduk dan menghinakan diri, al-khudu wa tadzallu, atau kepatuhan dengan rasa tunduk, ma'al khudu'i. Bagian tanah di padang pasir yang menjadi rendah karena seiring dilewati dan diinjak disebut torik mubta'ad. Seorang budak atau hamba sahaya dinamakan abid karena ia tunduk dan patuh kepada perintah majikannya. Maka setiap ketaatan atau kepatuhan dengan rasa tunduk dan rendah diri kepada sesuatu berarti telah beribadah kepada sesuatu itu dan ia telah menjadi hambanya. Oleh sebab itu muncul istilah abadatan taghut, yang berarti para pengabdi setan, atau abdud dinar wal dirham, yang artinya para pengabdi uang, dinar dan dirham, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, celakalah para hamba dinar dan dirham dan pakaian kebesaran. Ibadah adalah salah bagian yang paling intern yang menjadi privasi bagi setiap individu. Karena ibadah dalam hal ini Islam bukan hanya pada kebatasan rukun Islam atau rukun iman yang menjadi pedoman, atau bahkan lebih dari sekedar itu. Ibadah yang dimaksudkan dalam ukuran Al-Quran bisa lebih luas kaitannya dengan tentunya yang paling mendasar dari sekedar pengabdian atau keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi juga ibadah keseluruhan dalam dimensi ini adalah vertikal, hablu minallah, dan dimensi horizontalnya hablu minan nas. Tujuan ibadah. Ibadah tersebut pada dasarnya adalah mempunyai suatu tujuan, hakikat serta hikmah bagi kita, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya surat At-Tin halaman 95 ayat 4 sampai 7, yang melafaz summa radadnahu asfala filina ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya
yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Keterangan, jadi manusia itu diciptakan Allah hanya sekadar untuk hidup, untuk menikmati dunia tanpa pertanggungjawaban. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat yang berbunyi, "Afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Hakikat ibadah dalam bahasa Arab kalimatnya adalah al-hakikatu. Kata ini merupakan kata benda yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak yang mempunyai arti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi hakikat berarti inti suatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Jadi arti dari kata hakikat ibadah dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah semata-mata hanya untuk memperlihatkan makna yang sesungguhnya, atau makna yang paling dasar dari yang sebenarnya, semata hanya karena Allah. Hubungan iman dan ibadah. Hubungan iman dengan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral, dan sebaliknya. Keimanan atau akidah adalah fondasi dari semua ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang yang telah beriman atau berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan syariah, yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar. Akidah diwujudkan dalam pengucapan dua kalimat syahadat, diimani, diyakini, dan dibenarkan dalam hatinya. Sebagai wujud keimanannya kepada Allah, dia harus melaksanakan syariah berupa ibadah atau ibadah madah dan ibadah muamalah. Ghairu madah, yang mana ibadah madah artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Sedangkan ibadah muamalah ghairu mahdah itu artinya segala amal yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah ghairu mahdah, ya belajar, zikir, dakwah, tolong menolong, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada dalam penulisan tutur katanya tidak sesuai dengan berbahasa yang baik dan benar. Mohon beribu-ribu maaf dari teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.